Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya syukur adalah menurut Ibnu Qayyim, syukur yang paling tinggi adalah dengan perbuatan. Maka seluruh anggota tubuh kita, semua bentuk daripada fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, entah mungkin fasilitas berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa rezeki penghasilan, berupa pekerjaan, ataupun berupa nikmat anak yang soleh dan soleha, serta istri yang taat kepada suaminya, maka ini digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikaitkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan syukur yang paling rendah, kata Ibnu Qayyim, yakni bil lisan, dengan lisan. Tatkala kita mendapatkan nikmat ataupun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap langkah dan setiap hembusan nafas kita menuju masjid ini tercatat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat qalil, sedikit, kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lam yashkuril katsir, maka dipastikan dia pun tidak akan mensyukuri nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk nikmat yang diberikan kepada kita, umpamanya kesehatan, maka kita syukuri. Sebuah pertanyaan perlu kita renungi bersama. Kapan nikmat tersebut terasa berarti betul keberadaannya? Jawabannya adalah tatkala nikmat tersebut sudah hilang, sudah pergi, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat. Hadirin, kita tidak akan betul tahu nikmatnya sehat tersebut tatkala kita belum sakit. Nikmat waktu luang, nikmat salat berjamaah, nikmat talabul ilmi,
tak akan betul kita merasakan nikmatnya salat berjamaah tatkala kaki kita mungkin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mohon maaf saudara kita mungkin yang saat ini hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mohon maaf kakinya stroke, lumpuh. Sehingga dia merindukan salat berjamaah, merindukan thalabul ilmi. Maka hadirin barulah terasa betul nikmatnya sehat. Maka jangan sampai hadirin kita seperti saudara-saudara kita, mungkin bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, mungkin ada yang ratusan tahun di alam barzah, mungkin ada yang puluhan tahun di alam barzah, atau mungkin baru kemarin mereka sudah di alam barzah. Mereka setiap detik memohon ampun, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali. Apa kata mereka? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Fayaqula rabbi, mereka berkata, ya Tuhanku, andai engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja, sedikit saja, sedetik saja ya Allah, fa asaddaqu wa akum minas solihin, niscaya ya Allah aku akan bersedekah ya Allah, niscaya ya Allah aku akan termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang sesuai ya Allah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita. Allah masih titipkan iman di dalam hati kita. Kita sadar hari ini hari Jumat, maka mungkin ada di antara saudara kita yang sudah mempersiapkan imannya, yang sudah mungkin mempersiapkan pakaiannya terbaik untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dimulai daripada terbit fajar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat tersebut menjadikan kita sebagai umat yang mencintai sekaligus dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib hari ini, Al-Fakir mengingatkan kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta sekuat tenaga menjauhi, meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kata Allah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di lain ayat Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi jamaah, bukan harta yang paling mulia, bukan kedudukan jabatan di dunia ini, bukan berapa banyak hartanya yang ia kumpulkan di dunia ini, bukan. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tema yakni yang berjudul Isti'dad di bulan Sya'ban, menyambut tamu yang agung. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari berganti minggu, minggu pun demikian berganti bulan, bulan pun demikian berganti tahun. Tak terasa kita semakin di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah hitungan hari lagi, mungkin kurang lebih 1 pekan, kita akan menyambut, kita akan kedatangan tamu yang mulia tersebut, yakni bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab kita di bulan Rajab, bagaimana adab kita di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Sya'ban terambil daripada kata bahasa Arab sya'aba yang bermakna berpencar.
Karena zaman dahulu orang-orang Arab tatkala di bulan Sya'ban mereka berpencar, hadirin. Berpencar, ada yang mencari air, baik untuk mungkin kebutuhan ternaknya ataupun mungkin untuk kebutuhan konsumsi keluarganya. Ada yang mencari rumput-rumputan, ada yang mencari makanan dan lain sebagainya untuk persiapan mereka di bulan Ramadan. Lalu kemudian berkembang, berasal dari kata tasya'aba yang bermakna berkembang. Sebagaimana kata salafus soleh, kita diajarkan mendawamkan doa tatkala sudah di bulan Rajab. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah dari Muaz bin Muaz, beliau berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Maka hadirin, kalau kita hayati doa ini, bukan sembarang doa. Rasulullah mendawamkan doa ini, betapa beliau menunjukkan kerinduannya terhadap bulan yang penuh dengan maghfirah. Betapa beliau yang walaupun beliau maksum, suci tanpa dosa, tapi beliau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau merindukan, sangat-sangat merindukan bulan Ramadan. Maka para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana penuh dengan suka duka menyambut bulan Ramadan. Ada yang menangis terharu, takut mungkin tak sampai di bulan Ramadan. Banyak hari ini saudara kita yang masih hidup, tapi mohon maaf, satu hari menjelang Ramadan ia tak bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak saudara kita hari ini dia masih hidup, besok Ramadan, malamnya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya suatu perjalanan, ista'adda, maka dia akan bersiap-siap. Maka hadirin, konyol kita. Kalaulah kita tahu akan berlayar, kalaulah kita tahu hari ini mungkin besok kita akan pergi ke Pulau Jawa atau mungkin pergi ke luar negeri, maka kita tak ada persiapan. Tak persiapan obat-obatan, tak persiapan pakaian, tak persiapan kesehatan dan lain sebagainya. Maka ini konyol, wahai hadirin. Sebagaimana kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW memuliakan tamu. Tatkala kita ada tamu di rumah, maka kita wajib memuliakannya. Maka insya Allah beberapa pekan lagi atau mungkin kurang lebih 7 hari lagi, kita akan didatangi tamu yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis yang diceritakan oleh salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW, yang salah satu daripada 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sahabat tersebut bernama Talha bin Ubaidillah. Dikisahkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 661. Beliau meriwayatkan, yakni pada suatu ketika ada 2 orang laki-laki yang datang menemui baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka berdua ini sama-sama dari kabilah Bulayyin. Keduanya sama-sama mu'allaf. Keduanya sama-sama baru masuk Islam. Tapi yang satu laki-laki tersebut lebih taat daripada pemuda yang satunya. Yang satu pemuda tersebut wafat dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat yang satunya belakangan wafatnya, yakni 1 tahun setelahnya, ia wafat dalam keadaan sakit. Lalu kemudian jamaah di mimpinya tersebut, Talha melihat sahabat yang pertama ini masuk surganya akhirat, yakni sahabat yang kedua yang wafatnya 1 tahun kurang daripada sahabat yang pertama dengan asbab sakit masuk surganya duluan. Lalu kemudian dipersilakan sahabat yang pertama, yakni dengan asbab syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga yang belakangan. Lantas mendapati kejadian tersebut,
Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ceritakan kepada para sahabatnya. Lalu kemudian terdengarlah di telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa bisa demikian ya Rasulullah? Mengapa lelaki yang matinya dalam keadaan sakit masuk surganya lebih duluan daripada lelaki yang matinya dalam keadaan syahid?" Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, "Betulkah dia wafatnya 1 tahun setelah si fulan?" Betul, jawab para sahabat. "Betulkah dia mendapati bulan Ramadan dan ia berpuasa, dia sholat dan mengerjakan amal soleh lainnya?" Betul, kata para sahabat. Lalu kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu derajat kemuliaan di antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah jamaah. Maka beruntung kita. Maka wajar baginda Rasulullah SAW mengharapkan, berdoa sejak di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mendoakan agar ia bertemu dengan bulan Sya'ban. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahukah engkau sesungguhnya Al-Qur'an itu kami turunkan pada malam Qadar, yakni malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfisan. Pada malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Masya Allah hadirin, 1000 bulan kalau kita hitung dengan Masehi, kalau kita hitung dengan bulan Masehi, yakni kurang lebih 83 tahun. Maka yang menjadi pertanyaannya hadirin, sampaikah umur kita di 83 tahun? Banyak saudara kita yang 60, 50, 40, 30 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemuliaan orang-orang yang hidupnya menjumpai bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana agar kita sukses beribadah di bulan Ramadan? Maka tadi mahfuzat yang kami kupas, yakni kita harus bersiap-siap. Harus mempersiapkan diri maupun jasmani maupun rohani. Yakni yang pertama yang perlu kita siapkan adalah mengqadha puasa. Hadirin, mari kita hisab diri kita. Mungkin kita tidak ada hutang lagi puasa di Ramadan tahun kemarin. Coba kita tanyakan anak-anak kita yang sudah balik. Coba kita tanyakan kepada istri kita. Adakah puasa yang mereka tinggalkan di bulan suci Ramadan tahun kemarin? Maka yakni akhlak yang pertama yang harus kita persiapkan adalah membayar, mengqadha utang puasa tahun lalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala beberapa bagian hari itu, kalaulah seandainya ada di antara kita yang dengan asbab sakit atau mungkin pada saat perjalanan dan dia berbuka, dia pecahkan puasanya, maka dia wajib untuk mengqadha, wajib untuk mengganti puasanya di bulan berikutnya. Maka apabila kita tidak kuat untuk melaksanakan puasa qadha tersebut, maka kita diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi makanan kepada orang-orang fakir ataupun miskin. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan? Yakni yang kedua, menyambut
bulan Ramadan dengan rasa gembira. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadisnya termasuk hadis hasan, memang betul memiliki kekurangan, tapi tidaklah mengapa kita jadikan sebagai motivasi agar kita bersukaria menyambut kedatangan bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, ia mempersiapkan fisiknya, ia mempersiapkan rohaninya, ia mempersiapkan keuangan, maka insya Allah haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, yakni kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka beruntung hadirin kalau kita mungkin ada di antara kita yang mengerjakan puasa Ayyamul Bid. Maka beruntung hadirin kalaulah kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah lewat puasa Senin Kamis. Sahabat Usama bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering berpuasa, seringkali berpuasa di luar daripada bulan suci Ramadan, yakni di bulan Sya'ban?" Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Betapa banyak di antara umatku, betapa banyak di antara kita yang lalai baina Rajab wa Ramadan." Mereka lalai yakni di bulan Sya'ban. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya kita dianjurkan sebelum masuk di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk bersilaturahim, meminta maaf kepada saudara-saudara kita, meminta maaf kepada tetangga-tetangga mungkin kita. Mungkin tak sadar lisan kita menyakiti hati saudara kita. Tak sadar mungkin ucapan demi ucapan dari pergaulan kita melukai daripada hati saudara kita. Maka kalau kita ingin fokus, kalau kita ingin khusyuk beribadah di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan banyak silaturahmi dan meminta maaf di bulan Sya'ban ini. Lalu kemudian yang terakhir, yakni perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kurang daripada 70 sampai dengan 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi beliau tetap mendawamkan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, dan itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sya'ban, Rajab hadir di antara kita, tak lain dan tak bukan merupakan istiadat, merupakan preparing, merupakan persiapan bagi kita bagaimana kita mempertebal iman kita, istiqomah iman kita, agar kita insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itqun minan nar, yakni pembebasan dari api neraka, mudah-mudahan ada pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.